Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, hamba-hamba Allah, umat pilihan para kekasih Rasul, kepada Allah kita panjatkan tasbih tadzkir, Zat yang telah memerintah supaya kita terus memperkuat ibadah dalam rangka memperkokoh hidayah yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Terus meningkatkan kualitas iman, mempersubur amal saleh, menyebarkan cinta dan kasih sayang, saling bertolong-tolong dalam segala kebaikan, saling mencegah sahabat kita untuk berbuat mungkar. Allah perintah itu semua kepada kita, saudara-saudara, agar di dunia hidup kita selamat, di akhirat jadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarah di Masjid Nabawi. Tidak ada Rasul sesudah itu. Itulah Nabi yang agung dan suci, penutup segala kerasulan, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di zaman Rasul khutbah ini pidato mingguan Rasulullah. Jadi tidak dibutuhkan waktu-waktu lama. Saya hanya ingin menyampaikan soal-soal garis besar saja tentang agama, soal-soal general saja. Saya persilakan saudara-saudara memperluas isi khutbah ini sampai pantai-pantai Atlantik indahnya Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita mulai perlahan-lahan, saudara-saudara. Allah memberikan 4 daya kepada setiap manusia dalam hidup. Kita lihat daya mana yang harus kita asah dan kita prioritaskan. Pertama, daya pikir. Itu kalau kita asah akan menghasilkan ilmu dan teknologi. Yang kedua, anugerah Allah daya fisik. Itu akan merupakan kemampuan kehidupan seseorang. Yang ketiga, daya qalbu. Kalau kita asah, dia mendatangkan hidayah, mendatangkan seni dan rasa serta akhlak. Ada daya yang keempat, daya hidup, semangat memperkokoh kehidupan pribadi seseorang. Khutbah tidak mungkin mengubah seluruhnya. Saya ingin mengambil tentang hubungan ilmu dan hidayah pada daya yang ketiga. Saudara-saudara, selama ini banyak orang berpikir kalau kita belajar ilmu banyak, pasti dia jadi orang yang mendapat hidayah dari Allah. Rupanya tidak, saudara. Ilmu sama sekali tidak ada kaitan dengan hidayah. Jadi belum bisa dipastikan orang berilmu mendapat hidayah, sekalipun memang ilmu itu bisa memperkokoh iman seseorang. Mari saya ambil contoh. Saudara-saudara, tidak usah pegang-pegang dada mendengarnya. Izza Biluta, seorang profesor ahli tafsir Al-Quran. Dia maha guru di Universitas Alexander University. Yang diajarkannya pun tidak tanggung-tanggung. Ilmu tentang mukjizat Al-Quran. Dia profesor ilmu Al-Quran dalam bidang tafsir. Yang dia kasih kuliah, mata kuliahnya mukjizat Al-Quran. Sudah tahu, sampai meninggal dunia dia tidak masuk Islam. Mahalnya hidayah. Thomas Carlyle, Profesor J, ahli tentang Islam,
Jarang orang sealim Jack dan Caroline sampai meninggal dunia dia tidak masuk Islam dan tidak mendapat hidayah. Nanti kita bandingkan dengan ilmu kita yang cuma sedikit ini. Maurice Bucaille yang mengarang Bible, Quran, and Science Modern, dia seorang profesor mempelajari Islam dengan baik, tetapi waktu dia masuk Islam, sebelum dia belajar ilmu tentang Bible, Quran, dan Science Modern, jadi dia masuk Islam, hidayah dapat, dia karang semua buku Bible, Quran, and Science Modern. Kamu bisa mencari buku itu teman-teman. Jadi ada al-hadi, hidayah, itu hak Allah semata-mata. Kita, saudara-saudara, ilmu kita barangkali ilmu saudara sama dengan saya, sekedar alif bata tajwid saja yang tahu. Tidak banyak ilmu yang kita tahu, tapi Allah memberikan anugerah berbentuk anugerah yang amat besar, hidayah, yang itu tidak diberikan kepada semua orang. Jadi tidak bisa orang berkata kalau dia pandai pasti dia dapat hidayah. Tidak. Memang ilmu bisa memperkokoh iman seseorang. Ya. Alexis Carrel, seorang biolog, dia masuk Islam sebelum belajar Islam. Saudara bayangkan, dialah orang yang berkata bahwa doa lebih aksioma dari ilmu pasti. Dia juga orang yang berkata ilmu pasti sekarang tidak bisa dibanggakan sesudah datang kuantum. Dia masuk Islam sebelum belajar Islam. Jadi di satu sisi ada ilmu yang wajib kita pelajari, karena tidak pandai, tidak cantik orang Islam itu awam. Tapi di lain sisi, jangan pernah berpikir kalau kita pandai, lalu hidayah didapat oleh kita. Dengan perasaan sedih bapak-bapak harus bisa mendengar. Di Jakarta ada ketua masjid, tidak iman ke dalam agama lain. Dia seorang ketua masjid, belajar agama, lama, sibuk membangun masjid, dan tidak iman. Maurice Bucaille malah sempat berkata begini, kalau saya diizinkan mengambil daging jasad Firaun, agak satu polis, kata dia, kata Maurice Bucaille, saya bisa teliti Firaun mati dalam keadaan apa, perasaannya sedang apa, makanannya sehari sebelum dia mati makan apa, saya bisa buktikan kepada dia. Ucapan itu dia katakan sesudah dia menjadi seorang yang saleh, jadi orang alim, sesudah dia berdakwah keliling dunia, menyebarkan Islam kemana-mana. Malah Michael Dot, saudara-saudara, orang yang membuat buku tentang Muhammad, Prophet Muhammad, Rasul Muhammad, itu buku paling tebal yang memuji tentang Nabi. Di buku itu dikatakan Muhammad orang yang paling jujur. Tidak mungkin ada ucapan Muhammad yang salah. Dia pun sampai mati tidak masuk Islam. Saudara-saudara sekalian, alangkah bahagianya kita yang punya ilmu, yang tahu alif bata tajwid saja, baca surah yang hafal cuma suratul Ikhlas saja. Sisanya barangkali baca setahunnya rukun Islam 5, rukun iman 6. Cuma segitu ilmu kita tidak lebih. Tapi Allah memberikan hidayah dan kita menjadi pengikut Islam. Dan itu harga mati buat kita agama. Akan kita bawa mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin simpulkan dari khutbah ini, teruslah memperkuat ibadah, perbanyak zikir. Dan kalau bicara zikir, saudara jangan berpikir harus duduk di sebuah tempat. Ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bukan cuma itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Saudara bisa sambil jalan, sambil duduk, sambil bekerja,
Mimpi kita pun harus zikir sekarang. Kalau itulah hidayah hubungannya dengan mimpi dan zikir sekarang. Saudara-saudara sekalian, maka kerja kita membangun bangsa dan negara itu juga sebenarnya bahagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal jujur. Sebab orang yang info yang terlibat di dalamnya zikir, tidak mungkin dia berzikir tanda tangan menandatangani hal-hal yang salah. Saya harus berkata keras seorang kali. Tidak mungkin koruptor saudara akan korup baca bismillah dalam mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita jadikan ibadah kita ini dalam segala manifestasinya. Kita bicara dengan sahabat, kita membantu fakir miskin. Saya bilang ada sedekah Jumat barokah dan lain sebagainya. Kita sedang berdiri, duduk, sedang makan, sedang tidur, sedang bergurau dengan para sahabat, sedang dialog, sedang seminar, sedang lokal. Semua jadikan tempat zikir itu. Jangan pernah saudara berpikir yang bernama zikir semata-mata duduk di sebuah tempat menyebut keagungan Allah. Di setiap tempat kita berzikir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri. Dengan demikian hidayah bertambah lama, bertambah kokoh pada diri kita. Dan bagi orang yang mati membawa hidayah saudara, dia akan disayang oleh Allah. Sebab ciri terbesar orang yang disayang oleh Allah, dia dekat kepada Islam. Saya rubah bahasanya. Kalau Allah akan sayang pada seseorang, dia akan dijadikan orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu sekaligus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah fastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahil jabbaril azim al-qaharil qadim al-ghafarir rahim alladhi azza wa ta'atu ilawhan wa azza fa idrika wa yara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, qalbu, hati. Dalam dunia Islam dikenal ada adai, ada al-hadi. Adai itu tugas ulama dan tugas nabi. Ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini lurus, ini berkelok-kelok, ini munafik, ini siddiq. Itu tugas nabi dan para ulama. Tapi al-hadi yang memberikan hidayah bukan nabi dan ulama, itu Allah. Maknanya kalau kita telah mengajarkan kepada orang tentang Islam secara baik, kita ajarkan dengan santun dan baik, tapi orang tetap tidak akan masuk Islam atau tidak mau mendengar Islam atau mungkin tetap anti-Islam, kita tidak boleh benci pada orang. Justru harus kasihan, tandanya mereka tidak mendapat hidayah. Tidak ada alasan kita hidup di atas mimbar mencaci maki orang, memburuk-burukan orang lain. Tidak ada alasan sama sekali. Sampaikan yang hak dimanapun. Sesudah kita sampaikan yang hak, orang menolak kebenaran, tidak usah kecewa, saudara. Sebab itu bukan hak kita yang memberi hidayah. Itu sepenuhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tidak demikian. Kalau ada orang tidak suka kepada agama kita, bukan main bencinya kita, bukan main marahnya kita. Rupanya ayat mengajarkan kepada kita tidak boleh begitu. Kesempurnaan Islam tidak mungkin cacat oleh siapapun yang tidak suka pada Islam. Ayatnya saya baca tadi. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati
waraditu lakumul Islam dinan. Pada akhirnya, saudara-saudara, orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat khilaf. Mencari orang hidup tanpa dosa sama mencari pada bertahun, tidak ada itu. Salman Al-Farisi, penyembah api. Siapa yang pernah mengira dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bapak-bapak, kalau di kampung kita bikin masjid, rasanya masjid belum jadi kalau belum pakai menara. Menara itu bahasa Parsi. Bahasa Indonesia itu menara, manaro, tungku api. Di situ Salman menyembah Tuhannya. Namanya agama Parsi, agama Majusi. Tapi dia masuk Islam dan dia termasuk orang yang mendapat garansi dari Nabi. Kata Nabi, Salman, kau salah satu sahabatku akan masuk surga tanpa hisab di akhirat yang akan datang. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, saudara, ada kata dia masuk Islam sebelum meninggal, Allah terima juga doanya. Lihat hidayah, saudara, maaf. Siapa orang yang mengira Umar bin Khattab akan masuk Islam? Umar bin Khattab itu masuk Islam sebelum belajar Islam. Jangan saudara pikir Umar bin Khattab masuk Islam sesudah masuk pesantren. Bukan. Cuma dengan ayat Toha ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Masuk Islam sebelum belajar Islam. Sekali waktu Nabi akan berwudu, kehabisan air, berlari cari wasi, dituangkannya air. Nabi berwudu, selesai berwudu Nabi membasuh jenggot begini. Dipandangnya wajah Umar dengan penuh ceria. Kata Nabi, Umar, salah satu sahabatku akan masuk surga tanpa hisab, antara engkau, Umar bin Khattab. Saudara, fase-fase yang sudah kita berbuat khilaf, berbuat dosa di masa lalu, mari kita jaga hidayah baik-baik. Kita banyak merotal Al-Quran, kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah, kita perbanyak zikir kepada Allah. Dan jangan lupa, inti agama adalah kejujuran, berakhlak mulia dan jujurlah dalam. Dengan demikian kita akan dipanggil oleh Allah dengan ayat terakhir nanti. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ij'alna minhum ya arhamar rahim. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri ya Allah, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ويخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.